Ke pasar Senin belinya gelang. Tiba-tiba ada orang membawa album. Pembahasan kali ini membahas tentang apa benar orang introvert itu lemah dalam public speaking? Banyak anggapan yang sudah lama beredar bahwa orang introvert itu lemah dalam public speaking. Ya, mungkin anggapan itu benar karena ketika orang introvert ingin membalas pesan di grup WhatsApp kelas, membutuhkan waktu setengah jam untuk mengirim atau tidak ya pesan tersebut, atau ketika disuruh berbicara di depan umum untuk mengutarakan apa yang ada di pikiran kita, tenggorokan pun terasa kering dan suara kita pun serasa tidak mau keluar. Yap, aku adalah seorang introvert di mana pembahasan di awal tadi merupakan pengalamanku ketika aku duduk di bangku sekolah. Tapi, apa benar orang introvert itu lemah dalam public speaking? Atau gak berani berbicara di depan umum? Atau mungkin tingkat kepercayaan dirinya itu rendah ketika berbicara di depan banyak orang? Perkenalkan, namaku Nancy Ega Artanti dengan nomor induk mahasiswa 0558329981 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka, siap membahas dan membongkar mitos apakah benar orang introvert itu lemah dalam public speaking. Mari kita bahas lengkapnya. Ketika saya duduk di bangku sekolah, banyak anggapan bahwa anak introvert itu kurang mampu dalam berbicara di depan umum. Entah itu alasannya kurang percaya diri, atau overthinkingnya tinggi, bahkan alasannya itu bisa saja karena suara anak tersebut kecil dan membuat orang-orang menganggap bahwa anak tersebut tidak layak dalam berbicara di depan banyak orang. Maka dari itu, pembahasan kali ini membahas tentang anak introvert itu bisa loh berbicara di depan umum, dan tips dan trik bagaimana sih untuk melatih anak introvert agar bisa percaya diri dan bisa melatih skillnya dalam berbicara di depan umum. Serta pembahasan kali ini dapat menginspirasi introvert di luar sana. Sebelum membahas tentang pembahasan tersebut, kita harus tahu nih, apa itu public speaking. Nah, public speaking ini merupakan suatu keterampilan untuk berbicara di depan umum, yang mana kemampuan tersebut bisa menjadi tolak ukur bagaimana seseorang bisa melakukan berbicara dengan banyak orang, bisa menginspirasi banyak orang, atau mempengaruhi pemikiran orang. Itu adalah sebuah kemampuan profesional dalam kehidupan sosial. Tapi kebanyakan orang itu menganggap bahwa anak ekstrovert atau orang yang mudah bergaul lah yang bisa melakukan public speaking. Karena pada dasarnya anak introvert itu kurang sekali dalam melakukan interaksi dengan banyak orang, atau tingkat kepercayaan dirinya rendah. Hal itulah membuat banyak orang menganggap bahwa orang introvert itu lemah dalam public speaking. Dan kebanyakan orang berpikir bahwa introvert sama pemalu itu sama. Padahal itu adalah pembahasan yang berbeda. Karena pada dasarnya introvert itu memang sosial energinya itu rendah ketika berbicara di depan umum, cepat habis gitu intinya. Tapi kalau yang pemalu itu pada dasarnya memang kurang percaya diri dalam melakukan interaksi dengan banyak orang. Hal tersebut memang mempengaruhi bagaimana kita harus menyikapi sikap tersebut. Tapi memang banyak yang menganggap bahwa orang introvert itu kurang layak dalam berbicara di depan umum. Dan rata-rata setuju jika para ekstrovert lah yang mampu berbicara di depan banyak orang. Tentu anggapan itu sangat salah besar. Raditya Dika dan Ernest Prakasa serta tokoh internasional seperti Barack Obama merupakan bukti nyata bahwa orang introvert itu mahir dalam public speaking. Beberapa jurnal yang sudah saya baca memang benar kalau orang introvert itu tingkat kepercayaan dirinya itu rendah. Tapi mereka
kita lebih cenderung melakukan persiapan sebelum melakukan public speaking, bertujuan untuk meminimalisir kegagalan atau kesalahan dalam melakukan public speaking yang membuat mereka merasa gugup dan tidak percaya diri ketika melakukan berbicara di depan umum. Salah satu jurnal yang saya baca dari penulis Ibu Sri Wahyuni bahwa beliau melakukan penelitian di suatu sekolah yang mengatakan bahwa penelitian itu mengatakan orang introvert atau anak introvert cenderung melakukan persiapan secara matang daripada anak ekstrovert yang cenderung ceroboh dalam melakukan persiapan materi public speaking. Hal itu bisa membuktikan bahwa orang introvert itu mampu dalam melakukan public speaking. Penelitian dari jurnal yang sudah saya cantumkan memang pernah saya alami. Dan memang dengan persiapan yang matang membuat tingkat kepercayaan diri kita itu bisa melakukan atau menyampaikan materi yang akan kita bahas pada audiens. Tapi memang butuh waktu ekstra, pelatihan ekstra, atau pematangan yang ekstra untuk para introvert yang pertama kali melakukan public speaking. Jadi kesimpulannya, mitos yang beredar di kalangan masyarakat tentang orang introvert yang kurang mampu dalam melakukan public speaking itu adalah salah besar. Karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Tuhan untuk belajar. Semua orang diberikan kesempatan yang sama, tergantung pada diri kita masing-masing bahwa kita mau atau tidak untuk melakukan pembelajaran. Belajar konsisten untuk melakukan pelatihan sebelum melakukan public speaking merupakan cara memperdalam public speaking kita agar lebih baik dan benar. Jadi, terbukti bahwa orang introvert itu mampu dalam melakukan public speaking. Dan jangan biarkan label introvert itu menjadikan kamu berhenti dan melewatkan potensi besar hanya lewat kepada kamu. Terus latihan dan buktikan bahwa kita para pendiam bisa melakukan public speaking secara hebat. Sekian dari pembahasan yang saya sampaikan. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.